usaha itu adalah tugas saya, tetapi hasil itu adalah milik Yang Widi. Ibu dari segala mantram adalah Gayatri Mantram. Om Purvaswa Tat Sawitur Wareniam Bargo Dewasya Dimahi Dhiyo Yona Pracodayat. 1 langkah engkau datang kepadaku, 1000 langkah aku datang untuk menjemputmu dan memelukmu dalam kasihku. Ananias cintayanto mam ye jana par yupasyate tesyam nitya viyuketanam yoga kesemam wahamyaham. Tetapi mereka yang hanya memikirkan aku selalu, merenungkan aku selalu, kepada mereka kubawakan apapun yang mereka tidak punya, dan kulindungi segala apa yang mereka miliki walau engkau tidak minta. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Hindu Channel. Tentu di topik sebelumnya kita bersama dengan tokoh-tokoh Hindu, dengan para generasi Hindu, dan juga kegiatan-kegiatan publikasi Hindu Channel, kegiatan juga terkait dengan kegiatan anak-anak seperti itu. Nah, tentu kita sebagai umat manusia, sebagai umat Hindu, terkadang kita memiliki sebuah permasalahan dalam kehidupan. Kita tidak memiliki teman, kita tidak memiliki tempat untuk curhat, tetapi terkadang kita banyak juga mendoakan diri kita sendiri, bahkan juga mendoakan orang lain. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Bunda Mayang terkait dengan mendoakan atau doa untuk diri kita sendiri. Om Swastiastu, Ibu. Inggih, Mas Miko, Om Swastiastu. Rahayu, Ibu. Rahayu. Sudah berapa topik di Hindu Channel? Ibu Mayang membuat GEMPAR. Gempar. saya sampai tidak berani menghitung. Pokoknya ya sudahlah. Ya, sudahlah. Gitu. Nah, Bu Mayang, terkadang kita juga sebagai manusia ingin mendoakan diri kita karena diri kita akan beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Bagaimana kita menjaga spiritual diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita. Nah, doa yang seperti apa yang mungkin harus kita bisa apresiasi untuk diri kita. Mungkin selain nanti Ibu Mayang menyampaikan doa, tentu saja diri kita ini sebenarnya siapa dan bagaimana diri kita gitu. Oke, Mas, terima kasih pertanyaannya. Di sini sebenarnya saya juga sangat mendambakan ada salah satu generasi yang menanyakan, Bu Mayang, sebenarnya mantram apa sih yang membuat, yang harus saya gunakan sebagai CD mantram dalam kehidupan saya sendiri, sebagai salah satu mantram yang betul-betul saya yakini karena sudah terbukti. Nah, ini secara Hindu ini apa? Nah, ini saya rindukan. Lah ternyata sama Yang Widi hari ini dijawab, Mas Miko. Melalui Hindu Channel ini, Mas Miko sebagai salah satu kru pengelolanya ternyata bertanya. Nah, berarti saat ini saya dijawab oleh Yang Widi. Maka dari itu saya akan menjawab pertanyaan Mas Miko juga. Nah, sebagai bentuk atas jawaban dari Yang Widi ini. Nah, Mas, manusia selain berkegiatan, manusia selain berusaha, itu juga harus yakin bahwa usaha itu adalah tugas saya, tetapi hasil itu adalah milik Yang Widi. Nah, kalau memang usaha kita, usaha itu adalah salah satu milik kita, tetapi ternyata hasil itu adalah mutlak milik Yang Widi, kira-kira berdoa kepada Yang Widi perlu ya, Mas? Perlu.
Yang tujuannya adalah untuk diri sendiri dan juga untuk keyakinan diri kita sendiri yang nantinya juga bisa ditularkan kepada orang lain. Nah, maka dari itu secara bijaksana Mas, mari kita meyakinkan diri kita kepada Sang Hyang Widi, salah satunya adalah dengan vibrasi mantra yang kita lantunkan. Contoh, secara garis besar, ibu itu adalah yang memiliki segalanya. Segala sesuatu berangkat dari ibu. Contoh, segala hasil muncul dari sang ibu pertiwi. Sama. Ternyata di dalam kitab Veda, ibu dari segala mantram adalah Gayatri mantram. Itu kalau secara keyakinan dan secara keyakinan kita sebagai orang umat Hindu dan bahkan tokoh-tokoh senior kita, para pujangga kita juga menekankan bahwa ibu dari segala mantram adalah Gayatri, Mas. Berarti kalau dilambangkan implementasi atau diaplikasikan bahwa mantram itu adalah ibu pertiwi itu sendiri. Apapun yang ada di dunia ini adalah kekayaan pertiwi. Artinya dimiliki oleh pertiwi. Pertiwi adalah ibu bumi. Nah, ibunya mantram adalah Gayatri. Berarti apa yang dimiliki oleh Gayatri itulah yang dibutuhkan oleh makhluk alam semesta ini. Maka dari itu, Mas, mari sebagai generasi Hindu, sebagai penikmat Hindu, yakinkan dalam diri kita sehari selain kewajiban membaca 3 kali sehari, yaitu Trisandia pasti Gayatri ikut di sana, ya. Tetapi secara khusus, mari kita ambil waktu 1 kali saja dalam sehari membaca secara khusus Gayatri mantram tanpa harus menghembus dan menarikkan napas, tetapi sekali 1 tarikan napas kita menghabiskan kekuatan napas kita yang kita tahan dengan menghaturkan puja mantram Gayatri, yaitu di titik setengah 1 siang. Puncak dari tengah hari adalah jam 12 siang. Saat itu kan kita melaksanakan Trisandia yang Gayatri juga ada di sana. Tetapi setelah Gayatri itu tepat waktu di tengah-tengah, setengah 1 siang. Kalau memang, aduh Bu Mayang saya keburu, cari waktu yang betul-betul longgar untuk menghaturkan Gayatri mantram. Kapan? 4:30 sore. Tidak siang, tidak malam. Berarti senja. Bacalah mantram Gayatri. Terus yang tujuannya tak lain dan tak bukan menjadi sidi, menjadi sebuah keyakinan yang akan keberhasilan. Nah, apakah mantramnya sembarang mantram? Tidak. Tetapi misalkan Om Bur Buah Swah Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyona Pracodayat. Itu mengikuti detak jantung di setiap kata Gayatri mantram. Ada Om, Bur, Buah. Nah, itu kita menghitung. Ada tek, Bur, Om, tek, Bur, Buah. Sejauh mana kita mampu mengajak ketika kita menahan napas, jantung kita detak cepat ataukah lambat, itu sesuai kekuatan detak jantung kita. Maka ketika kita sudah membiasakan tepat waktu, sesuai waktu yang jenengan pilih, mentok di waktu sandiakala, tidak siang, tidak malam, 4:30 sore, atau matahari sudah mau tenggelam tetapi betul-betul belum tenggelam.
Berarti itu namanya senja, yaitu tidak siang, tidak malam. Nah, 4:30 sore. Kemudian baru jam 6 sore, 5:30 menuju jam 6 sore kita melaksanakan Trisandia sore hari. Nah, itulah salah satu bentuk Sewanam secara Gayatri. Lah beda lagi kalau ibu-ibu biasanya melaksanakan Sewanam secara Wakra Tunda. Nah ini, kalau Siddhi Mantram secara Gayatri itu adalah, itu kalau kita mau mengambil siang loh Mas. Kalau malam mungkin kita sudah terkalahkan oleh kelelahan dan lena kita dengan tidur. Akhirnya untuk melaksanakan harus terputus-putus. Sekarang hari ini menjalankan, besok tidak, besoknya lagi baru sempat lagi. Nah itu namanya bukan orang yang konsisten atau continue. Kita ambil sikap supaya kami mampu melaksanakan secara kontinu tanpa terputus karena kesempatan, maka supaya selalu berkesempatan kita sendiri yang mampu memprediksi. Tetapi batasannya adalah sampai senja hari. Senja hari itu adalah, itu kalau siang loh Mas ya, supaya kita tidak gagal dalam menjalankan, tidak terbengkalai ngantuk dan lelah tidur. Lah itu adalah senja hari, tidak siang, tidak malam. Namun Bu Mayang, terkadang kita sebagai manusia itu merasakan bahwa hidup ini berat sekali. Kadang kita menyelesaikan masalah itu susah sekali. Secara ekonomi kita berat sekali. Nah, mungkin ketika kita sudah tahu bahwa hari ini di Hindu Channel Bu Mayang menyampaikan bahwa ada mantra khusus untuk bisa menenangkan diri, bisa membuat kita semakin solutif lagi. Nah, dampak dari ketika kita melantunkan itu, dampak ke kita ketika kita sudah mendoakan diri kita, dampak yang signifikan itu apa sih Bu Mayang? Dampak dari yang signifikan banget terkait secara positif terhadap Siddhi Mantram yang kita miliki. Satu, nah, damai. Setelah damai, di sana akan muncul, dulu sebelum saya menjalani Siddhi Mantram, saya merasakan seperti ini. Tetapi satu kali saja saya menjalankan Siddhi Mantram, ternyata dampak atau hasil positifnya adalah seperti ini. Nah, itu sudah tertuang dalam kitab suci Weda yang menyatakan bahwa Ananias cintayanto mam ye jana par yupasyate tesyam nitya viyuktanam yoga kesemam wahamyaham. Tetapi mereka yang hanya memikirkan aku selalu, merenungkan aku selalu, kepada mereka ku bawakan apapun yang mereka tidak punya, dan kulindungi segala apa yang mereka miliki walau engkau tidak minta. Terus kemudian diperkuat lagi di bab 18 menyatakan man mana bawamat bakto matyaci mam namas guru mamewayasi satyam te prati jane Priyo sime. Datanglah kepadaku secara tepat waktu. Abaikan segala pekerjaanmu.
duduklah di hadapanku. Maka tanpa engkau berkata-kata, disitulah aku akan memenuhi segala ungkapan isi hatimu karena engkau terkasih bagiku. Perlu diungkapkan Gayatri Mantra? Tidak. Cukup datang, duduk, menarik napas, Gayatri Mantra direnungkan dalam hati, dipikirkan dalam pemikiran kita dan dimasukkan hati sanubari. Tanpa kita mengucapkan, ternyata Yang Widi akan memenuhi segala itu. Karena orang-orang seperti inilah yang menjadi orang terkasihnya Sang Hyang Widi. Apakah kita masih tidak yakin dengan Hindu, Mas? Itu praktek hidup saya. Sudah terbukti, Bu Maya. Dan papahnya Akoh, bapaknya anak-anak selalu mendukung untuk hal itu. Misal kalau Mama udah diem, artinya diem itu dari tadinya yang baru datang, terus belum bisa diajak ngobrol, terus nonton jam, habis itu kelihatan terburu-buru karena seperti mau melakukan sesuatu, pasti beliau menunggu dan memaklumi. Istriku mau ngapain pasti dia tahu. Tapi setelah saya mempraktekkan itu, ternyata sudah ada telepon selesai, harusnya saya menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan suami. Nah, ternyata saya sudah ada jadwal harus ke sana, harus ke sini, bahkan sudah ada telepon bahwa salah satu kegiatan telah menunggu. Harus meninggalkan keluarga lagi. Keluarga kami, suami kami sangat memaklumi dan mengiyakan setiap kegiatan kami. Itu adalah salah satu bentuk wujud bahwa kami memang terkasihnya Yang Widi. Buktinya tidak ada komplain ataupun cekcok, hanya karena suatu hal ini. Begitu, Bu Mayang. Nah, dari sini kita akan bisa menerima pemahaman atau renungan. Ini merupakan bagian dari renungan Bu Mayang dari pemirsa Hindu Channel, karena kalau bukan diri kita sendiri yang mendoakan kita, siapa lagi? Dan di dalam diri kita perlu kita pahami bahwa terkadang keputusan apapun itu memang ada di diri kita. Nah, oleh karena itu energi yang mungkin masuk dari mantra-mantra itu, dari Gayatri Mantra, itu bisa mendobrak solusi-solusi dalam hidup. Mungkin Bu Mayang, saya ingin Bu Mayang memberikan penekanan bahwa bagaimana kita ketika memohonkan secara ikhlas, memohon doa untuk diri kita sendiri dengan kondisi apapun itu. Nah, memohonkannya ini baik secara bahasa Indonesia maupun secara Gayatri ini bagaimana, Bu? Karena yang menyaksikan Hindu Channel mungkin hari ini ada yang sedang belajar Gayatri namun belum bisa menyampaikan full seperti itu. Nah, jika menggunakan bahasa Indonesia, cara merenungkannya bagaimana? Kalau di dalam kitab suci kita yang dulu pernah saya baca itu menggunakan kata mutiara bahasa Indonesia. Itu menyatakan, 1 langkah engkau datang kepadaku, 1000 langkah aku datang untuk menjemputmu dan memelukmu dalam kasihku. Isih 1 langkah, berarti sik niat tok loh ya. Itu Yang Widi sudah datang dengan 1000 langkah, lebih cepat lagi Yang Widi. Berarti Yang Widi bersifat acintia, tak terpikirkan ini betul-betul akan dibuktikan. Nah, maka dari itu, pertama, niatkan dulu. Kemudian, kalau memang sudah niat, sudah siap untuk praktek, sudah siap untuk nekat loh ya. Kalau sudah niat, pasti nekat, artinya berbuat. Nah, secara Sanskerta, Gayatri itu sendiri memiliki memiliki tone atau memiliki intonasi dan nada tersendiri. Yang ternyata nada itu adalah bentuk, Mas, rayuan kepada Yang Widi. Ibarat kata, Mas Miko, sampean ganteng, menyenangkan nggak? Oh ya, dengan nada yang seperti itu agak menyenangkan nggak? Mas Miko, sampean ganteng. Agak kurang.
Nah, tetapi Mas Miko, ya nang Mas Wah, sampean kok ganteng dan mempesona, Mas. Lebih mana? Lebih manisan yang kedua. Nah, lebih berarti terasa yang kedua. Iya, berarti kalau memang ingin apa yang kita yakini ini kita rasakan, tidak perlu didengarkan kepada orang lain. Pertama kita merasa senang nggak dengan itu? Kalau kita sudah merasa senang, maka itu pun akan berdampak menyenangkan orang lain. Contoh, Om Bur, buah swaha tat savitur warenyam bargo devasya dhimahi dhiyo yonah prachodayat. Nah, ketika mendengarkan Om Bur Buah Swah Tat Savitur Warenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat, lebih menyenangkan mana, Mas? Monggo. Dan itu yang mampu memaknai, itu kan relatif. Yang mampu menyikapi, yang menyenangkan, itu relatif dari sanubari kita masing-masing. Nah, ketika seperti itu sudah merasa senang, yang widi pun juga akan merasa senang. Tetapi ketika pada umumnya merayu, menyenangkan salah satunya adalah itu dibentuk rayuan, diintonasikan seindah mungkin. Makanya di kita ada canda, ada lagu. Nah, seperti itu, Mas. Menurut yang saya yakini. Terus kemudian yang saya yakini ini juga saya tularkan kepada orang banyak. Karena pada umumnya di telinga masyarakat kita adalah cengkok Jawa. Juga kita cengkokkan secara Jawa sehingga bisa digameli juga. Om Purwaswa Tat Savitur Warenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Purwaswa. Lah dengan sendirinya kepala kita bergeleng-geleng kayak ketendang angin ya, Mas. Nah itu kalau secara kebiasaan Jawa, kan pasti mereka ketika mendengarkan suara-suara Jawa sesuatu yang bukan asing lagi, sehingga untuk segera mudah menerima dan menghafal itu kayaknya lebih cepat begitu. Apalagi gamelannya pakai gamel ya. Nggih. Bu Mayang luar biasa. Doa untuk diri kita sendiri sederhana. Nggih. Cukup dengan Gayatri Mantra. Dilengkapi dengan rasa tulus dan ikhlas. Iya. Sebagai bentuk pelayanan. Ya. Sebagai bentuk pelayanan. Satu, kita melayani diri kita sudah disebut melayani Sang Hyang Widi. Kami akan terapkan Bu Mayang. Swaha, dan mudah-mudahan. Pemirsa Hindu Channel, ini sebuah ilmu yang bukan baru. Tetapi ini adalah bentuk bukti dari seorang Ibu Mayang yang sudah melakukan secara rutin dan menerapkan di lingkungan keluarga seperti itu. Dan akhir kata kami tutup dengan para Masanti bersama dengan Ibu Mayang. Para Masanti. Om Santi 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 Om. Terus Sami-sami Mas Miko, semoga bermanfaat.